Selamat siang Pak Syoto. Pada hari ini saya ingin mempresentasikan pengkodean ruang tamu yang telah dikerjakan pada minggu-minggu yang sebelumnya. Pertama, nama saya Fahmita, saya dari kelas grafik A. Pada kali ini, saya akan membawakan presentasi dengan beberapa agenda. Yang pertama itu pendahuluan, pengkodean ruang tamu, pengkodean meja sofa, pengkodean dua almari, pengkodean figura, pengkodean semua objek, dan penutup. Pertama kita masuk ke pendahuluan. Di pendahuluan ini dibilang pada pertemuan kali ini, yaitu pada minggu terakhir, pelatihan diminta untuk membuat suatu atau sebuah ruang tamu yang berisikan 3 buah sofa, 1 meja, 2 lemari, dan 1 buah figura secara 3D dengan menggunakan bahasa Python. Terus pada pengkodean ruang tamu, di sini saya membuat lebar ruang tamu itu sendiri yaitu 600 x 900, dimana pada code ini saya membuat fungsi masing-masing, yaitu pertama lantai, load texture, itu nanti saya akan kasih tahu di pendemoan. Bikin GL code ini itu untuk suatu garis yang bisa kalau ditarik itu dia memanjang. Terus kalau di access coord 2F ini itu untuk load texture-nya, sedangkan GL vertex 3F ini dia menentukan panjang X, Y, Z, dimana X itu panjang, Y itu tinggi, dan Z itu adalah lebar atau kedalaman. Terus pada atap juga kayak gitu, pada dinding juga kayak gitu. Terus pasti ada yang melihat load texture kok tiap fungsi beda-beda, karena itu pada tugas dibilang lantai itu memiliki tekstur atau gambar yang berbeda dengan atap dan dinding. Begitu juga dengan atap dan dinding tersebut. Kemudian pada pengkodean meja sofa. Untuk membuat meja sofa ini, saya menggunakan kubus untuk membuatnya, dimana bagian sini adalah untuk pembuatan sofa dan sebelah kanan itu untuk pembuatan meja. Untuk sofa itu sendiri dia merupakan suatu kubus, berarti kita membutuhkan 5 persegi, dimana tiap persegi ini akan membentuk suatu kubus yang memanjang ke samping. Terus kita tengok ada div sandaran. Div sandaran ini apa? Itu untuk membuat sandaran sofanya. Jadi sudah kubus itu dibuat, terus kita buat untuk sandarannya. Oh maaf, itu kiranya ada 6 ya, kubus itu ada 6 sisi, jadi kita buatnya 6 persegi. Terus untuk meja sendiri ini terbagi, pertama itu untuk alas meja, terus untuk kaki aku buat, dan dimana nanti fungsi ini aku satukan ke dalam fungsi dev mejaku. Sini aku menggabungkan alas meja dengan kaki-kaki yang lainnya itu di sini.
Selanjutnya adalah pengkodean 2 almari. Almari apa sih? Almari itu adalah lemari. Jadi pada soal praktikan itu diminta untuk membuat dua buah lemari yang diletakkan di sisi kiri dan kanan dinding dengan tekstur warna biru dan tekstur warna ungu. Lalu di sini lemari pada sisi kiri itu aku membuat suatu kubus juga, cuma aku meninggikan kubus tersebut dan nanti aku berikan garis. Itu nanti ada di pengkodean, pendemoan pengkodean. Terus di lemari sisi kanan juga aku buat dengan posisi letak yang sebelah kanannya. Setelah itu masuk ke pengkodean figura. Figura itu apa sih? Figura itu bingkai foto, atau yang sering kita lihat itu ada bingkai foto letaknya di dinding. Itu namanya figura. Figura sendiri aku membuat suatu kubus itu untuk membuat bingkainya. Terus aku membuat persegi itu untuk fotoku. Dan di sini tugas yang diberikan yaitu fotonya berupa aku foto aku tapi di belakangnya itu rumah aku gitu. Terus penggabungan semua objek. Jadi dari semua pengkodean yang aku sebutin tadi, kayak pengkodean ruang tamu, meja sofa, 2 almari, figura itu digabung menjadi satu. Jadinya seperti gambar samping ini. Gambar di bawah ini. Yaitu terakhir penutup. Jadi setelah saya sendiri membuat ruang tamu yang lengkap, itu saya bisa menyimpulkan bahwa isi ruang tamu itu sebenarnya merupakan suatu kubus yang disatukan menjadi satu bagian, dimana juga membuat ruangan tamu tersebut juga membutuhkan waktu yang panjang ya, dan itu untuk menjadi sempurna kayak bentuknya seperti asli. Sekian untuk PPT-nya. Kemudian kita masuk ke pengkodean, ilmu pengkodean. Di sini aku membuat library, import payment, paygame, payment locals, OpenGL, GL, GLU, dan GLU yang SJS. Terus yang tadi ukuran display. Nah, tekstur itu tuh apa sih? Tadi kan ada tekstur itu untuk menampilkan suatu gambar yang kita inginkan. Terus kemudian ini lantai tadi. Nah, di sini ada sofa kawat. Guna sofa kawat untuk apa sih? Jadi sofa kawat ini guna untuk mengkasihkan suatu garis tipis di tiap-tiap ujung sudut kubus. Jadi agar bentuknya lebih real atau lebih rapi gitu. Sofa kawat ini kodnya harus sama dengan sofa. Kenapa? Karena dia mencetak kawat kayak ibaratnya kayak fondasi. Jadi dia harus menyesuaikan dengan sofanya terlebih dahulu. Ini sandaran tadi. Terus sandaran juga ada kawatnya. Nah, ini ada beda nih. Waktu kawat kita melihat nama GL Begin-nya GL Look, sedangkan yang di sofa tuh GL Squat. Bedanya apa? Bedanya itu yaitu kalau line itu cuma sebuah garis. Jadi bedanya GL Line Look dengan GL Squat itu, kalau GL Line Look itu cuma suatu garis kayak gini. Sedangkan kalau
JL Scott itu dia membentuk titik, yang mana nanti titik ini akan menyatu dan membentuk suatu persegi. Beda dengan JL Landau, dimana dia cuma buat garis gitu, tapi dalamnya nggak bisa diisi gitu. Jadi ini kayak transparan gitu. Sedangkan JL Scott itu kita bisa isi gitu, kayak kasih warna, kasih gambar gitu. Itu bedanya. Terus sofa 2 itu mengikuti sofa pertama. Sofa 3 untuk frame juga kayak gitu, kubus. Ini aku kasih nama agar aku juga dipermudahkan untuk melihat, oh kok ini untuk apa sih, oh kok ini kiranya untuk buat meja atau buat sofa gitu. Nih, gambar kubusnya sih bisa untuk alas meja, atap, dinding, lemari, nah garis yang aku bilang itu ini aku buat menjadi seperti ini, lemari yang sudah aku buat. Terus garis ini itu untuk di sini. Nah, jadilah suatu lemari. Terus ini untuk penggabungan meja. Nah, di fungsi mainnya itu aku untuk menampilkan meja atau ruangan tamu itu aku menggunakan display 800x600, dimana mode display ini itu OpenGL dan OpenGL double buff. Terus ini untuk ngerotasikannya, enable JL Texture 2 ini untuk memanggil tekstur yang telah kita buat di awal kali. Ini dan juga ada di sini untuk dia bisa berfungsi. Terus walkthrough. Nah, di walkthrough ini kita nih udah mulai memanggil fungsi yang telah kita buat tadi. Tapi urutannya itu tidak boleh salah. Soalnya kalau misalnya ini ada yang salah, itu dia akan bertabrakan gitu. Jadi kayak nggak enak dilihat. Jadi pertama kita buat lantai dulu nih, panggil lantai, baru atap, baru dinding belakang. Terus kita buat frame. Ada belakang tadi kan, belakang itu buat bingkai, depan itu untuk berfoto. Terus dinding kiri. Nah, untuk sofa kau ini, yang sofa, kita pertama-tama harus membuat kerangka dulu, sama seperti rumah. Kita harus membuat fondasinya dulu kan. Nah, mungkin kita buat rumah dulu, baru fondasi. Nah, itu jadinya nggak bagus. Jadi yang bagus itu sofa kautnya dulu dipanggil, baru sofanya. Lalu kita panggil yang lain, lemari juga. Untuk mejaku itu aku menggunakan for event in payment even get. Jadi kayak suatu pengulangan dimana nanti ada kondisi dimana
event type-nya, tipenya itu sama dengan keluarannya. Jadi kalau misalnya sudah sama ini tipenya, misalnya berapa banyak sih udah dikeluarin. Nah kalau misalnya sudah 0, karena artinya 0, payment code juga artinya 0, maka akan berakhir pembuatan mejanya. Kenapa kayak gitu? Karena pada dev mejaku ini kan aku sudah menyusunnya. Jadi untuk manggilnya itu kita nggak bisa langsung kayak seperti yang lain, karena itu pasti akan membuat gambar mejanya itu jadi berantakan. Terus habis itu kita buat lemari kawat, karena kalau misalnya kita membuat lemarinya semua ke atas, nanti semuanya ke yang ini, semuanya ke sorry kalau misalnya kita buat ini ke atas, maka nanti lemari ini sama meja itu jadinya kayak menyatu, kayak saling memperlihatkan gitu. Terus lagi kita melakukan bagian display flap ini untuk menampilkan hasil keluarannya. Terus diakhiri oleh main. Sekarang kita coba demokan. F5, maaf. Nah, jadi rotasi ini untuk sisi nih sudutnya. Kita mulai yang mana? Terus ini untuk frame, ini sofa. Ini lemari, ini meja. Nah, kalau misalnya nih yang aku bilang, kalau misalnya mejaku dibawa semua ke sini, yang ini bawanya ke bawah sini, nantinya itu kaki mejanya akan terlihat. Kan harusnya kan nggak boleh terlihat kayak secara alami kan. Kalau misalnya kita menumpukan suatu barang, pasti barang yang belakang itu cuma sebagian terlihat, sebagian lagi yang tertutup oleh barang lain itu pasti tertutup gitu. Sekian dari pendemoan dan presentasi aku. Terima kasih.